Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini torang berjumpa lagi dengan Inci Vina. Tentunya semua Inci doakan dalam keadaan yang sehat-sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Tapi adik-adik, kalau ada yang sakit, Inci doakan semoga cepat sembuh dan torang mesti berbahagia karena torang selalu diberkati oleh Tuhan dengan menjalani torang perjalanan hidup toh. Walaupun torang anak-anak tapi torang semua mengerti. Aduh, bukan main Tuhan sayang. Torang boleh menikmati hari Minggu yang ceria, hari Minggu yang abadi, hari Minggu hari Tuhan dengan datang mencari Tuhan, mencari pelataran yang mulia sambil beribadah sekolah Minggu. Nah, adik-adik berkati Tuhan, sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, Bina Anak Pelajaran 42. Yang pembacaannya terdapat dalam masih kitab Musa, masih kitab Taurat, yaitu Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, adik, biarkan itu terbuka. Orang sama-sama minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun pak orang semua. Mari berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami, firman-Mu telah kami buka untuk kami baca dan renungkan bersama. Tuhan Yesus, mari Tuhan berikan hikmat yang dari sorga supaya Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Namun Tuhan, kami seringkali berbuat salah dan dosa. Ampuni kesalahan kami Bapa, supaya berkat-berkat-Mu tidak terhalang karena dosa-dosa kami. Apalagi berkat teristimewa pagi hari ini, kami akan buka, baca, renungkan firman-Mu yang kudus. Berilah pengertian bagi kami Bapa, dan kami boleh memahaminya, dan wujud nyatanya dapat dilihat dari kehidupan kami setiap hari. Bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di mana saja kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak kecil-Mu yang sudah rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami bersyukur, berdoa, dan bermohon kepadamu. Amin. Nah adik-adik, torang mau baca bersama. Mari torang baca bersama. Inci bilang tadi, pembacaan pelajaran 42 terdapat dalam kitab Taurat Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang diberi judul Yosua sebagai pengganti Musa. Bunyinya demikian adik-adik. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah Allah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini
ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang berkati Tuhan, torang disebut berbahagia toh apabila torang membaca firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, dan mau lakukan firman itu. Nah, adik-adik, Bina Anak pelajaran 42 DP judul Aku Pasti Dipimpinnya. Nah, yang pembacaannya torang sudah baca tadi bersama. Ulangan 31 ayat 1 sampai ke 8. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan Yesus Kristus, kembali torang belajar kitab Musa yang kelima, yaitu Ulangan yang torang sudah baca tadi itu bersama. Ya, seperti biasa Inci mesti tanya sebelum Inci mau baca cerita. Nah, kalau torang di rumah, kalau papa so tua, siapa yang mau ganti papa untuk bekerja? Siapa? Ayo siapa? Nah, berarti orang mau pikir, oh, tompe kakak laki-laki toh, atau kakak perempuan kalau dia sebesar, ganti karena bapak so tua, so nak giat lagi atau so nak kuat lagi. Nah, Encik mau tanya ulang, kalau di sekolah, siapa yang mau ganti kalau kepala sekolah so pensiun? Nah, siapa? Tentu mesti ada guru yang mesti ganti jadi kepala sekolah. Nah, berarti adik-adik kalau so ndak kuat, kalau so tua, berarti mesti ada apa? DP pengganti. Berarti adik-adik mesti ada regenerasi yang mesti ganti pada orang, toh? Nah, kali ini orang mau belajar tuh ulangan tadi. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 yang berjudul Yosua pengganti Musa. Berarti torang pe pengertian, oh Yosua mau ganti Pak Musa kan? Iya. Nah, adikku dia berkati Tuhan, setelah sekian lama jadi Musa ada pimpin Pak orang Israel melewati banyak sekali peristiwa. Ada banyak pencobaan yang dialami oleh orang Israel. Orang mau pergi di mana? Di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuh adik-adik? Ya. Namun adik-adik, bukan main. Ini Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, toh ke negeri Kanaan. Karena apa? Dia Tuhan izinkan cuma mau apa? Cuma mau lihat dari jauh itu tanah Kanaan. Ya, dia dari jauh karena kesalahan yang apa? Yang Musa buat. Nah, Tuhan cuma bilang, Musa, katakan di bukit batu keluar air. Nah, tetapi karena Musa pe emosi ada dia ketuk tuh bukit batu. Tuk 2 kali lagi ada dia ketuk, makanya keluar air. Tuhan apa? Jadi marah. Tuhan murka dari Tuhan bilang, aduh, ngana Musa, Tuhan yang nak mengizinkan ngana masuk ke Kanaan. Kenapa? Membuat kesalahan. Ya, karena terlanjur emosi, terlanjur marah. Ya, Tuhan suruh lain, dia bikin lain. Adik, Musa cuma disuruh mengatakan, sehingga Tuhan jadi marah. Adik, bukan main dah. Lantaran ngananya Bapak dengar, terlanjur emosi, terlanjur marah, maka adik Tuhan tidak izinkan dia harusnya tidak mau masuk di tanah perjanjian. Karena apa? Tuhan bilang ngana ini boleh masuk ke tanah Kanaan karena ngana melanggar kekudusan Allah di depan orang Israel. Nah, jadilah orang mesti belajar jangan terlalu apa? Emosi, jangan terlalu pamba marah. Kau dengar Pak Tuhan, Tuhan suruh lain kok bikin lain. Jadi orang dapat belajar. Berarti kalau Tuhan suruh ini, orang bikin ini. Kalau Tuhan suruh itu, orang bikin itu. Sama lagi tuh. Kalau mama suruh bikin itu, orang bikin itu. Kalau mama dan papa suruh bikin ini, orang mesti bikin ini. Jadi jangan apa? Jangan pamalawang, mesti badengar. Nah, ada yang berkata Tuhan kita Yesus Kristus. Di pasal sebelumnya, orang Israel disuruh apa? Disuruh pilih toh. Orang lihat sebelum pasal 31, disuruh pilih berkat atau kutuk. Kematian atau kehidupan. Nah, orang Israel disuruh pilih mana yang mau pilih antara berkat dan kutuk. Kalau berkat tentunya orang mesti ikut Tuhan Allah dah bilang. Orang mesti ikut Tuhan ketetapan. Kalau orang pilih kutuk, nah berarti orangnya Bapak dengar tuh apa? Yang diperintahkan oleh Allah. Nah,
Ayat 1 pasal 31 ini ada bilang begini. Kemudian berarti sesudah peristiwa itu toh. Ya, setelah peristiwa itu setelah orang-orang Israel disuruh pilih berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan. Nah, kemudian pergilah Musa, ayat 1 bilang toh, pergilah Musa, kau bilang pas seluruh orang Israel perkataan ini. Musa ada di depan orang-orang Israel. Kau Musa mulai bilang, hei saudara-saudara, kita ini yang so tua, kita seumur 120 tahun. Sonda giat lagi, sonda kuat lagi. Tuhan so bilang melalui firman-Nya, hei Musa, ngana nyenak mau seberangi ini sungai Yordan. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa dari depanmu, sehingga di negeri mereka dapat engkau miliki. Tuhan bilang di dalam firman-Nya, Yosua Tuhan bilang, Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Berarti tadi Tuhan bilang Tuhan yang akan menyeberang di depanmu. Ini Yosua. Berarti adik-adik, ini Yosua, apa yang Tuhan buat, ya Tuhan akan melakukan juga untuk siapa? Untuk Yosua. Berarti Tuhan yang akan bersama-sama dengan Yosua menyeberang di depanmu. Nah, adik-adikku ini berkati Tuhan. Tadi Tuhan bilang tuh, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti pada Sihon, adik-adik, Sihon dan Og. Adik-adik tahu tuh Sihon dan Og? Iya, Sihon ini adalah raja orang Amori. Kalau Og orang Amori Basan, adik-adik. Orang pintar-pintar apa? Berperang. Orang apa? Orang-orang raksasa. Tetapi adik-adik, Musa dan orang Israel dapat mengalahkan mereka karena ada apa? Ada penyertaan dari Tuhan Allah. Semua Musa kasih ingat dari pak orang Israel. Musa bilang lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan jangan gemetar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik, setelah Musa bilang begitu, adik-adik, dia panggil apa? Pak Yosua. Lalu dia bilang hal yang sama, adik-adik, di depan seluruh orang Israel, adik-adik. Ya, dia bilang Pak Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab ngana akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang Tuhan ada janji dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan ngana Yosua, ngana akan memimpin tuh orang-orang Israel sampai dorang memiliki tanah Kanaan. Adik-adik, ini Musa ada kasih kuat, ada bilang Pak Yosua, sama dengan Yosua, ada kuatkan itu iman dari apa? Ada menenteramkan tuh hati dari orang Israel, dan Musa dan Harun pada waktu apa? 10 orang ada mengintai, kurang ada bicara kabar busuk Pak negeri Kanaan. Sama dengan waktu itu Yosua dan Kaleb ada kasih tentram hati orang Israel, hati Musa dan hati Harun. Ya, sebagaimana Yosua ada kasih kuat Pak Musa dan orang Israel. Nah, begitu juga dari Musa kasih apa? Kasih ingat, kasih kuatkan Pak Yosua untuk tetap apa? Jangan takut dan jangan gemetar. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan mau kasih panganang masuk di negeri Kanaan. Nah, adik-adik kita berkati Tuhan. Kita belajar dalam Alkitab Ulangan 31 ayat 1 sampai ke 8 dalam Bina Anak pelajaran 42 dengan judul Aku Pasti Dipimpinnya. Nah, bukan hanya Pak Yosua, adik-adik, Tuhan ada bilang melalui Musa, toh jangan takut, jangan gemetar, teguhkan, kuatkan hatimu. Tetapi juga patorang semua. Nah, adik-adik, kita adalah generasi penerus. Kita adalah gereja-gereja kecil. Masa depan gereja ada patorang semua, toh kita dipersiapkan, adik-adik, mau ganti patorang pe opa yang so tua, patorang pe penatua kalau so tua sudah kuat lagi, patorang pe pendeta, patorang pe kepala sekolah,
Ya, jadi torang dipersiapkan sebagai anak-anak sekolah minggu yang punya masa depan gemilang. Ya, Inci ini tahu tuh, siapa tahu ada yang mau cita-cita jadi pendeta tuh. Iya, dia mesti boleh ganti patoran pendeta yang soalnya nak kuat lagi, yang so tua, yang so giat lagi. Atau siapa tahu ada yang mau cita-cita presiden, siapa mau tahu tuh, ada yang mau cita-cita gubernur atau wali kota atau camat atau lurah atau apa saja ada di. Torang ini tahu tuh. Iya, torang adik-adik Yosua kecil yang dipercayakan oleh gereja mau ganti pada orang adik-adik. Torang anak-anak sekolah minggu yang dipersiapkan gereja mau ganti pa pendahulu-pendahulu torang pe opa-opa. Nah, siapa tahu kalau Inci so oma tuh, Inci pergi di mana? Inci masuk gereja hari Minggu. Dengar yang memimpin ibadah pendeta Jason. Siapa mau tahu tuh Jason sudah jadi pendeta toh? Iya. Baru ulang, Inci pergi sekolah. Siapa mau pergi kepala sekolah? Oh, turun pergi kepala sekolah, Ibu Dea. Tuh, Inci ini tahu tuh. So ada yang sudah jadi pendeta, so ada yang jadi kepala sekolah, atau Inci naik pesawat terbang. Kok itu pramugari? Perhatian. Pak kuda pada yang Inci so oma. Kok dia tanya, Inci ini tahu kok itu Inci penang sekolah minggu, bukan main so jadi apa? Pramugari. Nah, adik, torang pe masa depan, torang pe kanaan yang Tuhan janjikan adik akan torang apa? Torang raih, torang dapatkan asalkan adik torang betul-betul yakin dan percaya bahwa janji yang dikatakan kepada Yosua melalui Musa adik, Tuhan sendiri akan apa? Berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan apa? Menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Torang ingat itu janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin adik-adik. Kalau janji manusia adik-adik, langkali apa? Ditepati, langkali nyanda toh. Yo, pada banyak sekali orang yang janji toh. Tuhan minta kasih kukis besok. Tiba-tiba nyanda toh. Jadi itu janji manusia beda dengan janji Allah. Tuhan ada berjanji Pak Yosua melalui Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sendiri yang akan apa? Menyeberang di depanmu. Tuhan sendiri yang apa? Berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan apa? Menyertai engkau. Tuhan sendiri yang apa? Yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, torang anak-anak kecil dipersiapkan untuk jadi generasi penerus gereja masa ke depan toh. Iya, torang pe kanaan yang Tuhan janjikan, yang Yosua dengan orang Israel. Yosua so ganti pa Musa. No, torang mau ganti pa torang pe pendahulu-pendahulu. Torang disiapkan menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang baik, anak-anak yang setia kepada orang tua, terlebih kepada siapa? Tuhan. Kalau torang mendengar pemadem papa, otomatis torang apa? So dengar pa Tuhan. Toh, kalau torang menyenangkan hati pemadem papa, apa? Berarti torang so menyenangkan hati Tuhan. Ingat coba baik adik-adik, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyeberang di depan patorang. Tuhan akan menyertai patorang. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apapun cita-cita adik-adik, apapun yang didambakan adik-adik, apapun yang adik-adik apa? Harapkan toh? Iya, Inci mau kasih ingat bahwa pengharapan adik-adik tidak akan hilang. Masa depan yang ceria, kanaan yang dijanjikan Tuhan pasti ada dimiliki. Ingat janji Tuhan. Tuhan mesertai torang, Tuhan menyeberang di depan torang, Tuhan tidak membiarkan torang, Tuhan tidak akan meninggalkan torang. Ingat janji Tuhan. Asalkan ada di torang tetap apa? Berlakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Torang mesti setia, toh mesti taat. Mesti ikut Tuhan pe perintah, mesti melakukan hal yang terbaik. Dan jangan lupa, torang mau cari Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Toh, pagi ini torang so datang karena torang ingat Tuhan so berjanji akan memberikan kanaan masa depan yang ceria, masa depan yang gemilang. Itulah kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap menyeberang di depan kami, menyertai kami,
tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Itulah janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami mengamini janji Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap berlaku setia dan taat kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar-benar setia dan selalu mengandalkan Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.